Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Attack YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang guys, udah ada satu buah box dari blibli.com. Ini adalah hasil pre-order gue kemarin guys, buat Samsung Galaxy S21 series. Dan isinya adalah earbuds TWS terbaru dari Samsung, yang kalian semua pasti udah tahu apa, yes, yaitu Galaxy Buds Pro. Dan hari ini kita bakal unboxing, kita bakal testing, dan kita juga bakal compare sama beberapa earbuds TWS lainnya yang gue miliki dari Samsung dan juga dari kompetitor utamanya, yaitu AirPods dari Apple. So, yes, daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, so ini dia untuk boxnya, semua dari Blibli, dan kalian bisa cek aja. Ini kalau kalian mau pre-order, kemarin juga gue pre-order HP semua dari zaman Samsung Galaxy S10 itu udah dari Blibli guys. Jadi ya kalian semua bisa cek aja langsung kalau kalian pengen pre-order juga, karena menurut gue dari awal, mungkin dari awal pertama memang Blibli yang kerja sama Samsung ya untuk urusan pre-order dan juga si Galaxy Launch Pack-nya. Alright, nah. Yes, di dalam box, ini kalau kalian ikutan pre-order si Galaxy Buds Pro dari si Blibli, kalian juga akan dapat nih, wireless charger dari Samsung yang compatible. Jadi ini adalah semua Qi wireless charging 9 watt. Udah, itu doang. Box Blibli-nya sudah kosong, tak ada lagi. Kita taruh dulu aja di bawah. Oke, nah ini dia. Gue buka wireless charger dulu aja ya, penasaran ya. Oh, oke, nice. Jadi ini adalah charger pad yang masih dapet, guys. Kepala chargernya masih dapet. Jadi kalau kalian di HP-nya nggak dapet, jadi kalian mesti pre-order Galaxy Buds Pro di Blibli baru dapat kepala charger. Ini yang fast charging lagi, tuh. Nah, fast charging, yes, 15 watt, bukan yang 25 watt yang Type-C punya. Oke, jadi ini dia untuk wireless chargernya. Gua angkat, jadi ini yang model flat gitu guys. Nah di sini ada kayak gambar HP-nya mungkin ya. Jadi ini bisa compatible untuk si HP dan juga si, kalau dari segi bentuk gambarnya ini kayak gambar Galaxy Buds gitu. Ya nggak sih? Galaxy Buds yang live sama yang Pro sekarang. Jadi ya kurang lebih itu. Terus belakangnya ada USB Type-C untuk portnya. Oke, kita lanjut ke Galaxy Buds Pro. Alright, so ini dia untuk Galaxy Buds Pro. Yang gue pesan adalah yang warna Phantom Black, jadi sama juga sama yang di Samsung Galaxy S21 Ultra. Nah, di bagian belakang kalian bisa cek untuk fitur-fiturnya. Ada two-way speakers, kemudian ada active noise cancelling, kemudian ini untuk baterai, ada 5-18 jam untuk playtime, dan ada IPX7. Wow, jadi ini adalah earbuds pertama bisa dibilang yang gue tahu ada IPX7, karena IPX7 bisa dibilang bisa dibawa berenang, tetapi selama gue dulu pernah tes guys, kalau kita bawa berenang earbuds Bluetooth itu kita nggak dapat signal ketika di dalam air, jadi nggak direkomendasikan juga oleh Samsung untuk ini dipakai ke dalam air. Oke, sip, ini dia untuk bentuknya, dan sekarang kita langsung aja mulai unboxingnya. Nah, oke. Jadi ini dia. Yang pertama kita dapat sebuah kotak berisikan paperwork, kertas-kertas kitab gitu guys, quick start guide dan lain-lainnya. Kalau kalian mau baca bisa dibaca di sini, biasa ada petunjuk. Kemudian ada yang bawah dulu kita lihat ada si kabel, yes, dapat kabel dan juga dapat ear tips cadangan di dalam boxnya dalam bentuk kotak ini guys. Kabelnya masih USB-A ke USB-C, jadi belum C to C, dan juga nggak dapat adapter chargernya, jadi bisa pakai yang tadi. Sip, langsung aja kita lihat. Nah ini dia guys, terbungkus dengan plastik hitam yang agak kendor. Agak kendor gitu, nggak ngejeplak biasanya, dan langsung aja kita keluarkan. Ini dia, nice. Oke, gue pinggirin dulu biar lebih kelihatan kalian. Ini dia yang warna Phantom Black-nya guys. Oke. Nah dari segi case, ini sebenarnya kayak, ini adalah gue punya Galaxy Buds Live. Ini gue coba keluarin dulu aja dari case-nya. Jadi ini ada ukurannya tuh kayaknya sama persis sih ya. Tapi kita coba aja ya. Gue ada case Galaxy Buds Live. Ini yang gue cari aja di e-commerce. Di Blibli kayaknya juga ada sih harusnya. Ini yang dari bentuk King T'Challa, Black Panther, rest in peace. Dan ternyata guys, yes, case daripada si Galaxy Buds Live ini fit perfectly
Jadi yes, kalau kalian mau cari case buat dia, keywordsnya ya cari aja case yang buat si Galaxy Buds Live, oke? Nah, ini dia untuk bagian dalamnya, kalian bisa lihat ada perbedaan yang mencolok banget. Bentuknya pertama beda. Gue suka sih bentuk si Galaxy Buds Live ini karena nyaman banget di telinga ketika dipakai. Tapi ya kekurangannya adalah suaranya, dia nggak isolate suara banget, passive noise cancellingnya jelek, dan juga ketika active noise cancellingnya aktif itu nggak gitu pengaruh dibandingkan sama yang model tertutup. Makanya gue punya ekspektasi yang lumayan nih buat si Galaxy Buds Pro. Yang ini dia guys bentuknya. Tuh. Nah, kalau ini sekarang di bagian luar dia pakai finishing yang glossy. Dan kalau kita bisa lihat lagi lebih dekat ada mikrofon nih di luarnya nih. Yang mana menunjukkan kalau dia itu tadi bisa menyerap suara dan ada active noise cancellingnya. Di bagian dalam agak sedikit menggendut gitu guys di bagian dalamnya. Jadi ada sensor untuk play pause-nya juga. Ini sensor magnetik untuk charging sama ada mikrofon juga nih di dalamnya. Oke. Ada bunyi ketika dipakai dan gua akan keluarkan dulu. Yes, my Samsung Galaxy S21 Ultra yang video hands-on-nya udah tayang guys, kalau kalian belum, gua taruh di atas. Jadi kalau kita buka, kalau tadi udah posisi Bluetooth HP-nya hidup, kalian akan langsung menemukan si Galaxy Buds Pro pop-up sama kayak sebelum-sebelumnya guys. Jadi ya itu udah jadi fitur yang umum lah ya. Oke, jadi kita allow aja semua dan dia langsung masuk ke aplikasi Galaxy Wearable, di mana dia akan menginstal si Galaxy Buds Pro-nya ini. Setiap earbuds itu punya aplikasi yang kayak beda-beda gitu guys. Kalau Galaxy Buds yang biasa, Buds Plus ya ini ya namanya Iris ya. Buds Plus 1, Galaxy Buds Live itu pluginnya beda-beda, jadi dia akan install ke dalam HP-nya. Oke, jadi kalau kita udah zoom maksimal nih, nah kalian bisa lihat guys dari sebelumnya Galaxy Buds Plus ini sama dengan Galaxy Buds, bentuknya kurang lebih mirip. Kemudian Galaxy Buds Live yang bentuknya kayak kacang atau bisa dibilang terkenalnya juga di luar negeri dengan Galaxy Beans, dan yang terakhir adalah si Galaxy Buds Pro. Nah, jadi ya bisa dibilang mungkin dari lekukannya nih ya, si Galaxy Buds Pro ini kayak gabungan dari si Galaxy Buds Live sama si Galaxy Buds Plus. Tuh kalian bisa lihat ada sedikit lekukan ininya buat nempel di telinga. Kalau sebelumnya kan Galaxy Buds Plus ini lebih segitiga gitu ya, lebih triangle dan ada wingnya. Sekarang di sini udah nggak ada wing, tapi dia bentuknya udah melengkung, kayak ngikutin si Galaxy Beans. Nih. Nah, ini dia untuk aplikasinya, jadi kurang lebih sama dan sekarang juga ada update untuk earbuds-nya. Nanti kita akan update. Di bagian bawah ada noise control, jadi sekarang ada active noise cancelling, off, dan ambient sound. Gue coba pakai dulu aja, sambil gue ngerasain apa bedanya. Oke. Wah, kalau dipakai dua-duanya dia langsung masuk ke active noise cancelling, dan sekarang gue akan coba di off dulu. Oke, ada off, ada bunyinya. Nah, sekarang gue lebih berasa suara gue. Kalau sekarang ambient sound. Oke, cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ambient sound-nya menurut gua lumayan oke. Nggak senatural AirPods Pro jujur aja. Tapi masih dalam kategori oke yang nggak fake banget, nggak elektronik banget. Ini masih lumayan dalam kategori natural ya 60-70% lah. Nah, yang keren dari si Buds Pro ini adalah dia ada namanya si voice detect ini guys. Dimana kalau kalian aktifin, nih pas gue lagi ngomong, ntar dia tiba-tiba bisa aktifin noise-nya. Misalnya gue aktif noise control and sound settings, go back to previous state when the voice isn't detect. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau gue dalam posisi active noise cancelling, kalau gue ngomong, dia akan langsung deteksi dan dia akan mengaktifkan fitur si ambient sound-nya. Nah, untuk noise cancellingnya sendiri guys, kalau gue bisa kasih komen, mungkin ini dalam kategori yang lumayan kedap sih. Mungkin kalau gue kasih nilai sekitar 8 sampai 8,5. Gue akan tes lebih lanjut juga, nanti mungkin gue akan compare lebih detail sambil kita cek dulu fitur-fiturnya. Nah, di bagian bawah kalian bisa cek juga ada fitur block touch untuk touch controlnya. Jadi kalau kalian pilih touch and hold, ini kalian bisa aktifin menu-menunya guys, volume up, volume down, voice command, dan juga aktifin Spotify, notification, ada advance, dan ada labs. Labs ini adalah sama kayak si Galaxy Buds Plus, kalian bisa aktifin gaming mode, di mana dia akan lebih responsif dalam segi delay. Oke? Dan terakhir ada software update. Software update sendiri kalian ada aplikasi tambahan seperti biasa, dan gue akan coba update aja ya, karena cuma 2,2 MB.
Oke, sambil kita nungguin update-nya diinstal guys, kita cek dulu spesifikasi lengkap dari si Samsung Galaxy Buds Pro ini. Pertama, yang baru dari si Galaxy Buds Pro adalah dia tuh ada fitur 360 audio, 360 audio atau lebih dikenal juga sama Dolby Atmos. Itu hanya kompatibel dengan One UI 3.1. Nah, untuk kontrolnya dia ada touch control tadi seperti kalian lihat, ada IPX7 untuk water resistant. Kemudian ada fitur baru juga namanya adalah multi point pairing, di mana dia menggunakan kalau kalian pakai Samsung device atau Samsung ecosystem, kalian bisa transfer misalnya kalian dari tablet ke smartphone itu bisa. Nah, untuk baterainya sendiri guys, setelah gua cek juga spesifikasinya, dia itu untuk dalam posisi active noise cancelling ANC itu bisa 5 jam. Kalau ANC off itu bisa 6-7 jam. Dengan case-nya dalam posisi ANC on itu 13 jam. Dan juga kalau dalam posisi ANC off itu bisa sampai 20 jam. Nah, ada juga fitur fast charge-nya di mana kalian cas 5 menit aja bisa cukup untuk 1 jam playback music. Nah, untuk suaranya dia di-tune by AKG dengan dual drivernya. Untuk formatnya guys, dia itu cuma ada SBC dan AAC atau dia ada namanya format Samsung Ultra High Quality yang mana cuma bisa dipakai di smartphone-nya Samsung aja formatnya dan nggak ada aptX. Oke, sip, udah kelar guys untuk instalasi update-nya. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke testing. Yang pertama gue akan tes untuk YouTube. Ada sedikit delay, tapi mungkin pengaruh gue aja karena mungkin noise cancellingnya atau gimana. Cuma ya itu sih yang gue notice, ada sedikit delay. Oke, sip, lanjut kita akan coba tes ke gaming. Terus gue akan tes game PUBG seperti biasa karena dia tadi ada gaming mode-nya. Oke. Untuk delay dari segi gaming sih kalau gue notice enggak gitu berasa, which is good. Kalau dari segi penggunaan sih gue rasa ini bakal oke-oke aja untuk gaming. Jadi mode gamingnya ya sama sih kayak sebelum-sebelumnya, semua berjalan juga udah dengan cukup oke. Cuma yang gue bingung kenapa itu tadi masih ada sedikit kayak nggak ngikut bibir gitu loh. Harusnya sih namanya sama-sama Samsung ya harus sama-sama connect. Oke, terakhir gue tes musik sebelum gue tes ke mikrofonnya. Wow, oke. So in terms of sound quality, menurut gue ini nice banget. Dari tadi kayak gue bilang karena dual driver tadi dengan bass dan juga treble-nya, vokalnya juga jelas, crispy juga, dan bass-nya bulat. So ya, in terms of quality mungkin ini juga karakteristik mirip sama si Galaxy Buds Plus yang juga pakai dual driver. So good sound quality lah menurut gue ini udah. Oke, nah sekarang gue akan tes ke mikrofonnya. Kita akan cek sama-sama di sini. Oke, cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds Pro. Tes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes. Nah, ini gue akan compare sama Apple AirPods Pro. Oke, sekarang untuk AirPods Pro, tes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes. Ini dia kualitas mikrofon dari Apple AirPods Pro. Tes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes. Oke, sudah sih guys, itu tadi untuk unboxing dan juga testing daripada si Samsung Galaxy Buds Pro yang gua pre-order dari blibli.com. Nah, ini kalau kalian pengen beli, kemarin pre-ordernya kalau nggak salah harganya 2,999 juta rupiah guys. Jadi nanti gua akan taruh juga linknya di bawah. Dan untuk comparison lebih in-depth sama produk lain, make sure lah kalian klik dulu tombol jempol ke atas juga di komen di bawah. Kira-kira pengen di-compare sama TWS yang mana guys? Apple AirPods Pro atau ada earbuds lainnya? Ditulis aja langsung di komen di bawah. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian pengen tahu lebih lagi, itu ada pertanyaan lagi, tulis saja langsung di komen di bawah. Subscribe juga ke Best Data YouTube channel. Hidupin notification-nya dan juga jangan lupa stay safe, stay healthy. And I'll see you guys on my next video. Ciao!